Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 4 SD Negeri 1 Trotok. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran tematik, yaitu tema 8, subtema 1, pembelajaran 3, dan pembelajaran 4. Nah, bagi kalian yang mungkin hari ini belum sarapan, bisa sarapan terlebih dahulu supaya lebih bersemangat, lebih bertenaga, dan lebih siap untuk menghadapi atau melaksanakan pembelajaran hari ini. Dan tentunya semoga kalian semua di rumah dalam keadaan yang sehat. Nah, baik, bagi yang sudah siap mengikuti pembelajaran, mohon dibuka buku LKS-nya halaman 12 dan halaman 13. Nah, di sini pada halaman ini disajikan sebuah bacaan dan juga peta Pulau Bali. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah berlatih mengenal arah mata angin dan petunjuk dalam menentukan letak atau lokasi berdasarkan arah mata angin tersebut. Salah satunya yaitu pada peta. Nah, pada bacaan keadaan alam di Bali ini, nanti kamu bisa pelajari terlebih dahulu bagaimana keadaan alam di Pulau Bali, berikut juga dengan kenampakan alam di pulau tersebut. Jika sudah kalian pelajari, kita lanjutkan ke halaman 14. Nah, pada halaman 14 ini, kalian kembali disajikan materi tentang gaya. Setelah kemarin kalian mempelajari berbagai materi gaya, di sini kalian disajikan materi bagaimana gaya dapat mempengaruhi benda yang bergerak. Benda yang bergerak dapat juga dipengaruhi oleh gaya. Bola yang menggelinding dapat berhenti saat ditahan dengan tangan atau kaki. Benda yang bergerak dapat diam ketika mendapatkan gaya. Jadi gaya ini dia bisa merubah benda yang diam menjadi bergerak. Contoh bola yang tadinya diam di tempat kemudian disepak atau ditendang, nah maka bola itu akan bergerak. Bisa juga bola yang tadinya bergerak kemudian dia dihentikan oleh kaki kita, maka bola itu akan berhenti. Bisa juga gaya itu mengubah arah benda. Misalnya saja pada saat bermain voli atau bermain bulu tangkis, nah maka bisa kalian lihat bola yang tadinya mungkin mengarah ke seorang pemain saat dipukul, maka bola itu akan bergerak ke arah yang lainnya. Nah, itu salah satu contoh gaya merubah arah gerak benda. Kalian pelajari lagi materi ini, kalian baca, kalian pahami. Jika sudah, pada bagian bawahnya ini ada cerita fiksi lagi, ada cerita dongeng. Kali ini temanya tentang persahabatan antara kerbau dan gajah. Coba kalian baca cerita ini, kalian pahami bagaimana tokoh-tokoh yang disajikan dalam cerita ini. Jika sudah, beralih pada halaman 15 dan halaman 16. Pada halaman 15 dan 16 ini kalian disajikan materi tentang kenampakan alam pada wilayah perairan. Nah, di sini ada sungai, kemudian ada juga beberapa kenampakan alam. Pada gambar di bawahnya itu ada pantai. Di pantai ini atau laut itu adalah salah satu kenampakan alam di perairan. Dan jadi kalau pantai itu adalah batas atau bertemunya wilayah laut dan daratan. Ada juga danau. Nah, di sini ada Danau Toba di Sumatera. Itu juga salah satu contoh kenampakan alam di perairan. Kalau yang daratan seperti apa? Yang daratan itu ada gunung atau pegunungan, ada juga bukit, kemudian ada juga lembah, ada juga dataran rendah, dataran tinggi, dan sebagainya. Itu adalah kenampakan alam yang ada di lingkungan sekitar kita atau ada di Indonesia. Nah, supaya lebih jelas, di sini kita pelajari terlebih dahulu sebenarnya apa kenampakan alam dan jenis-jenisnya. Jadi kenampakan alam itu adalah bentuk-bentuk alam atau permukaan bumi
di mana makhluk-makhluk hidup itu bisa hidup berdampingan dan tumbuh di wilayah-wilayah tersebut. Kenampakan alam itu ada dua, yaitu kenampakan alam daratan yang berupa wilayah daratan dan ada kenampakan alam yang berupa wilayah perairan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Di sini penjelasannya, kenampakan alam daratan adalah bentuk-bentuk alam atau permukaan bumi yang berada di darat dan tidak digenangi air. Nah, contohnya kenampakan alam daratan di Indonesia ini ada dataran rendah, ada pantai. Nah, pantai tadi dia lebih ke daratan ya, karena itu kan perbatasannya. Jadi pantai, tanjung, lembah, delta, dataran tinggi, bukit, dan gunung atau pegunungan. Lalu untuk yang kenampakan alam perairan ini ada sungai, ada danau, ada rawa, laut, selat, teluk, samudra, dan sebagainya. Ini adalah kenampakan alam yang alami, yang buatan juga ada seperti halnya waduk dan sebagainya. Nanti bisa kita pelajari lebih lanjut. Nah, itu kemudian yang pembelajaran 4 di sini kalian diberikan sedikit materi lagi tentang Danau Toba di Sumatera. Nah, ini karena beberapa kegiatannya kegiatan berkelompok, maka kita akan menyesuaikan untuk pembelajaran hari ini. Setelah kalian pelajari materi-materi tadi, kalian bisa berlatih mengerjakan tugasnya, yaitu menyebutkan 5 kenampakan alam yang ada di daratan dan 5 kenampakan alam di perairan beserta tempat atau letaknya. Misalnya tadi di buku sudah ada disebutkan satu, Danau Toba di Sumatera. Nah, itu adalah salah satu kenampakan alam di perairan. Nah, kalian bisa mencari contoh yang lain termasuk juga nanti yang kenampakan alam di daratan. Misalnya Gunung Merapi. Nah, Gunung Merapi itu kan juga kenampakan alam di daratan. Letaknya di mana? Letaknya di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Contohnya seperti itu. Nanti kalian bisa cari 5 kenampakan alam daratan dan 5 kenampakan alam perairan. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, melihat pembelajaran sampai akhir. Semoga kalian nanti di rumah tetap dalam keadaan yang sehat, tetap lakukan protokol kesehatan, jaga kesehatan di rumah masing-masing, dan tetap semangat belajar. Demikian kegiatan kita untuk hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.